Bang, saya ini suka main perempuan bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang bang. Pokoknya kamu sholat ya, tutup aibmu, sholat aja. Saya masih suka khamar bang, narkoba bang, sholat. Saya jualan ganja bang, sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia. Kita tidak sempurna, kita banyak dosa, kita banyak salah. Ini yang hadir di sini semua pendosa ini. Saya bisa pastikan 100% pendosa semua. Termasuk saya. Kita punya syahwat tiap saat pengen maksiat. Jadi orang hari ini banyak yang salah paham. Dia pikir kamu kalau nggak berilmu nggak boleh berdakwah. Itu kefahaman Bani Israel pak. Harus berilmu dulu, harus alim dulu, baru berdakwah. Nabi Musa itu punya anak buah namanya Nakib. Jumlahnya kurang lebih 70 orang. Dia boleh ikut membantu dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan syarat harus hafal dulu Taurat. Harus berilmu dulu, baru boleh berdakwah. Nabi Isa alaihissalam punya murid namanya Hawarin. Kurang lebih 70 orang juga. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak ada ilmu, bukan ulama, tidak boleh berdakwah. Itu nabi-nabi terdahulu, itu Nasrani dan Yahudi. Ilmu syaratnya, ilmu pertama dulu. Allah berikan kitab sempurna, baru berdakwah, itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah beda. Dakwah dulu, baru Allah berikan ilmu. Kalau Nabi terdahulu, sebelum dia buat kerja dakwah, sebelum Allah perintah berdakwah, Allah berikan kitab sempurna, Allah ajari dulu. Nabi Musa alaihissalam Allah suruh belajar kepada Nabi Syuaib, 8 tahun tambah 2 tahun, jadi 10 tahun. Mondok dulu, belajar dulu, berilmu dulu, alim dulu. Setelah Allah sempurnakan Taurat, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, baru perintah dakwah turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa sebelum berdakwah Allah berikan Taurat sempurna. Nabi Daud alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi Rasulullah berbeda hati. Sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Semua kita hafal ayat ila akhir ayat. Setelah 5 ayat tadi hadirin mulia, apa perintah berikutnya? Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan. Perintah dakwah langsung turun hati. La ilaha illallah. Kami selalu tetap mujahadah, pantang mundur sebelum tumbang demi dakwah. Dakwah dulu baru Allah berikan ilmu. Itu bedanya Pak. Bagaimanapun rusaknya orang di Jakarta, Pak, Allah nggak akan turunkan lagi nabi di Jakarta. Pelacuran di mana-mana, korupsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, Allah tidak akan turunkan lagi nabi. Siapa yang harus perbaiki keadaan itu? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Baik dia ulama ataupun dia orang biasa. Baik dia ustaz ataupun dia orang biasa saja. Dia tidak tahu apa-apa. Baik dia pedagang, petani, presiden, gubernur, bupati, semua mesti buat usaha dakwah. Semuanya mesti bekerja sama dalam dakwah. Tidak bisa orang berilmu saja yang berdakwah. Pergi perang itu tidak bisa jenderal semua Pak. Kopral pun ikut, mayor pun ikut. Tukang pijit diajak juga, tukang masak diajak juga, tukang cuci diajak juga. Semua kita mesti. Kalau kita bersatu dalam dakwah hadirin mulia, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun kajiannya, bersatu berkasih sayang dalam dakwah, selesai masalah umat. Apapun partainya, semuanya terserah. Apapun sukunya, kita tidak boleh berpecah dalam dakwah, mesti ukhuwah dijaga dalam sini. Ajak manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah, bukan ajak kepada kelompok, bukan ajak kepada partai, bukan ajak kepada mazhab, bukan ajak kepada golongan kita, bukan, ajak kepada Allah saja. Saya punya pengalaman pernah dakwah Pak di Bali, karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada petunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, sedikit, ada musola kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap assalamualaikum.
Dia jawab, "Waalaikumsalam." "Oh maaf Pak, kami dari masjid. Kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid. Kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid, lagi makan-makan. Kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama." "Oh ya siap, sebentar. Dia ke dalam rumahnya, dia ambil pecinya. Dia punya peci nasional. Datang ke masjid. Sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. "Oh enak." Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, cai, semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Mana Bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dia bilang, "Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin." Dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, "Saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid, saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Saya kasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga." Salah masuk rumah. Daripada haji, umrah, zakat. Dakwah yang lebih penting. Orang sholat belum tentu dakwah Pak. Salat dakwah itu kata Rasulullah SAW, umul fardu, ibu dari segala amalan. Kalau kita dakwahkan itu dakwah, insya Allah orang yang kita dakwah dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan puasa, dia akan haji. Tapi orang haji belum tentu dakwah, orang zikir belum tentu dakwah, orang kajian belum tentu dakwah. Tapi orang dakwah pasti belajar. Dia pasti akan haus akan ilmu. Dia pasti akan sholat. Jadi apa yang harus kita dakwahkan hari ini keluar sana? Dakwahkan dakwah itu sendiri, multi level akhirat. Itu orang-orang non-muslim, dia pelajari cara dakwahnya Rasulullah, bagaimana bisa berkembang. Maka terciptalah itu multi level marketing itu. Dijanjikan royalti. Allah Ta'ala menjanjikan royalti juga. Kalau kamu ajak satu orang berbuat kebaikan, kamu dapat royalti 100% sempurna amalan orang itu. Bukan 10%, bukan 2%, 1%, 100%. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Perintah Allah yang paling dahsyat, perintah Allah yang paling besar. Kenapa? Karena Allah sendiri buat dakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah itu dai mengajak manusia kepada surga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, maka sudah tentu kerja Allah kerja yang maha besar. Dan orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Janji yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan hadirin mulia untuk orang buat dakwah begitu besar. Bahkan tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah. Kalau saja pahalanya begitu besar mengajak orang kepada Allah hadirin mulia, maka meninggalkan dakwah dosanya sangat besar. Dakwah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya artinya mengajak, bukan mengajar Pak. Semakin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Kenalkan orang kepada Allah, kasih tahu semua orang, hubungkan hati orang kepada Allah. La ilaha illallah.